Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian tentang apa itu rekam medis, apa saja sih pekerjaan rekam medis itu, serta apa pentingnya rekam medis di rumah sakit. Oke, let's go! Sekarang kita akan coba turun ke bawah untuk melihat suasana bagian pendaftaran. Di sini suasananya cukup ramai ya, bisa dilihat pasien sudah banyak yang berdatangan, baik itu pasien umum maupun BPJS. Di bagian pendaftaran ini, perekam medis akan menerima pasien untuk pertama kalinya sebelum menerima pelayanan kesehatan. Dan pencatatan data identitas sosial pasien, baik itu secara manual maupun elektronik. Serta untuk pencetakan SEP untuk pasien BPJS. Oke, sekarang kita beralih ke bagian penyimpanan rekam medis. Bisa dilihat di sini bahwa rekam medis sudah tersusun rapi dan tersimpan sesuai dengan sistem pengurutan nomor rekam medis. Pada bagian ini, petugas rekam medis bagian filing akan melakukan pengambilan berkas rekam medis pada rak penyimpanan sesuai dengan nomor rekam medisnya. Ada tata cara dalam pengambilan dan penyusunan rekam medis. Di sini perekam medis perlu pelatihan khusus untuk menguasainya. Jika tidak, maka dokumen akan gampang sekali hilang. Ini akan berdampak pada pelayanan di mana pasien harus menunggu di poli lebih lama karena rekam medisnya belum ditemukan. Kemudian, dokumen yang sudah diambil tadi akan dibawa oleh perekam medis bagian distributor menuju poli yang dituju pasien, seperti poli mata, poli gigi, poli penyakit dalam, serta poli-poli yang lainnya. Kemudian, berkas rekam medis tadi yang dipinjam oleh poliklinik akan dikembalikan ke rak penyimpanan sementara oleh distributor. Rak ini terbagi sesuai dengan sistem penyimpanan nomor urut rekam medis yang berlaku. Distributor akan memasukkan berkas yang kembali ke rak penyimpanan sementara sesuai dengan nomor rekam medisnya. Oke, sekarang kita akan langsung beralih ke unit selanjutnya, yaitu unit pengkodean penyakit dan tindakan. Di sini, berkas rekam medis yang sudah kembali akan dilakukan pengkodean penyakit dan tindakan, yang tujuannya adalah untuk pencatatan data statistik di rumah sakit, seperti penyakit apa yang paling banyak diderita oleh pasien di suatu daerah, berapa banyak kasus pasien yang menderita COVID-19, serta pencatatan berapa banyak pasien yang meninggal dunia karena penyakit tertentu. Selanjutnya, kita akan melihat proses scanning rekam medis, di mana berkas rekam medis ini yang sudah disimpan pada rak akan dilakukan proses scanning. Proses scanningnya itu menggunakan alat scanner yang sudah disediakan, kemudian akan disimpan secara elektronik pada komputer. Di sini, para perekam medis akan melakukan scan seluruh berkas rekam medis. Ya, semuanya. Baik itu hasil lab, radiologi, catatan pemeriksaan dokter, catatan rawat inap, kertas persetujuan tindakan, laporan operasi, dan lain-lain. Jadi, hasil scan-nya akan disimpan secara elektronik pada komputer. Selanjutnya ke pembuatan surat keterangan medis. Dimulai dari pasien yang datang untuk membuat pengajuan pembuatan surat keterangan medis, baik dalam kasus rawat jalan maupun rawat inap. Surat keterangan ini akan digunakan baik itu untuk asuransi-asuransi swasta, jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan, atau juga sebagai balasan konsul dari perusahaan. Di sini petugas juga membuat surat kematian baik itu untuk rawat jalan maupun rawat inap, pembuatan visum, dan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan COVID dan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian, petugas rekam medis akan melakukan verifikasi identifikasi pasien. Di sini, unit SKM itu perlu untuk berkoordinasi dengan kepala rekam medis. Di sini kepala rekam medis akan memverifikasi dari identitas
pasien yang akan dibuatkan surat keterangan medis. Selanjutnya kita beralih ke pendaftaran pasien rawat inap. Sebenarnya ini sama aja kayak pendaftaran yang di awal tadi, cuman bedanya di sini pasien diberikan pertanyaan mengenai kamar yang akan dipilih untuk ditempati nanti. Kemudian petugas rekam medis akan berkoordinasi dengan perawat di bangsal. Selanjutnya adalah unit assembling atau unit perakitan dokumen rekam medis. Di sini perekam medis akan mengurutkan formulir mulai dari formulir pendaftaran hingga formulir pasien pulang. Di sini juga dilakukan cek kelengkapan mulai dari identitas dan juga tanda tangan tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan itu adalah akurat dan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuktian dalam hukum, bahan penelitian, dan yang paling simpelnya itu jika kertas rekam medis itu jatuh, maka kertas ini dapat dikembalikan ke dokumen si pemiliknya. Begitu. Oke, selanjutnya adalah bagian pelaporan. Dapat dilihat bahwa bagian ini bertugas untuk merangkum jumlah kasus penyakit dan membuat statistiknya. Kemudian dapat dikirimkan atau dilaporkan baik secara cetak maupun elektronik ke kepala rumah sakit maupun Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh gampangnya, pada bagian ini itu melaporkan seberapa banyak jumlah kasus COVID pada sebuah rumah sakit dan akan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Jika data itu salah, maka akan berpengaruh pada kesalahan Kementerian Kesehatan dalam membuat kebijakan. Terima kasih telah menonton video seputar rekam medis. Bangga menjadi perekam medis dan selamat ulang tahun untuk Permiki yang ke-33. Semangat bertransformasi dan sampai jumpa.